mudah-mudahan ke record. Udah ya. Nah, kita lanjut di sini. Jadi kalau kita mau tentukan gimana Pak? Ya pertama kita kerjakan dulu di sini ya. Berarti si summing junctionnya ya itu adalah apa? W1 kali X1 tambah W2 kali X2 ditambah dengan 1 kali bias. Gimana Pak? Tinggal dimasukin aja nilainya. W1 berapa? Minus 30 dikali berapa? X1 nya nih 121 ya, 121 ditambah dengan W2 nya berapa? 300, betul, dikali berapa? X2 nya 16,8 gitu ya, ditambah dengan 1 dikali biasnya berapa? 50. Maka Mas Aldi coba dihitung ya. Tetap matematik itu ada di semua algoritma ya. 30 dikali 121 minus ya, minus 36 30 ditambah 300 kali 16,8, 300 kali 16, nanti UTS-nya ada yang kayak begini ya, 50 40 ditambah dengan 50. Perhatikan di sini, maka kita dapatkan nilainya adalah 50 40 dikurang 36 30 ditambah dengan berapa? 50. Maka perhatikan di sini, nilainya berapa? 1460. Maka ini adalah inputan bagi functionnya. Nilai ini adalah inputan bagi functionnya. Jadi functionnya itu bekerja dengan sistem menerima inputan dan output. Sebuah fungsi gambarannya adalah dia menerima inputan, kemudian ada proses di sini, kemudian ada outputnya. Nah, inputnya di sini apa? Inputnya adalah fungsinya adalah summingnya tadi. Itu inputnya. Berarti nanti kalau kita cari, maka fungsinya inputnya adalah nilai yang tadi. Nilainya berapa? 1480. Jadi 1460 itu adalah inputan bagi fungsi. Ya, kemarin kan belum ditekankan sampai sini ya. Nanti kita akan bicara tentang banyak fungsi-fungsi. Salah satu masalah kenapa ANN ini tidak berkembang ya, salah satunya karena di fungsi juga. Ya, ternyata dapat dikembangkan lagi, ada fungsi yang lebih cepat di update weight-nya gitu ya. Nah, kemudian main di aturannya. Aturannya apa? Aturan dari fungsi ini adalah outputnya akan bernilai plus 1 jika X lebih besar sama dengan 0. Maka X ini adalah ini. Outputnya akan bernilai minus 1 ketika X lebih kecil daripada 0. Maka pertanyaannya adalah, ini itu termasuk kondisi pertama apa kondisi kedua? Apakah nilai ini lebih besar sama dengan 0 apa lebih kecil daripada 0? Lebih besar. Karena lebih besar, maka otomatis output yang kita gunakan adalah yang ini. Maka dia adalah plus 1. Bisa dipahami? Dan plus 1 itu termasuk C1. Itu kalau nggak ada errornya. Kalau ada errornya gimana Pak? Kalau ada errornya ada nanti contohnya. Ada errornya adalah ketika kita pengennya dia plus 1, ternyata nilai di sini adalah nilai negatif. Maka itu adalah minus 1. Maka itu adalah kondisi error. Kondisi error adalah di mana outputnya tidak sesuai dengan datanya. Kayak gitu ya. Contohnya kayak gimana Pak? Ya ini bisa dipahami ini. Kadang-kadang mahasiswa kalau saya perhatikan ya, udah lama ngajar di sini yang kurang dapatnya. Apalagi ketika masuk kepada sigmoid function ya. Itu rumusnya juga agak jelimet gitu ya. Kayak gitu. Ada apa namanya bilangan naturalnya. Kayak gitu. Nah, di sini ada satu contoh yang error. Contoh yang error ini yang maksudnya ada kondisi di mana tidak sesuai antara input dengan outputnya. Misalnya kayak gini. Misalnya contoh errornya adalah contoh gitu. Oke, nah di sini. Perhatikan di sini, saya tidak menggunakan yang tadi lagi. Ini adalah kasus di mana ini kan kelasnya C1 ya.
Kalau C1 maka kita katakan, kita definisikan kalau C1 itu outputnya harusnya apa? Plus 1. Itu sudah ditentukan. Itu yang kadang-kadang mahasiswa nggak nerima. Dapat dari mana, Pak? Itu sudah kita tentukan, sistemnya seperti itu. Ya, bisa plus 1 sama minus 1, bisa plus 1 sama 0. Kalau di SIG6 ini plus 1 sama minus 1. Nah, tapi ketika kita masukkan, jadi sebenarnya yang berpengaruh itu adalah nilai bias, nilai weight-nya yang berpengaruh pada sistem ini. Karena apa? Karena input dan output sudah fix. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya nanti yang coba kita cari adalah bagaimana mendapatkan nilai weight yang pas. Ini baru sistem satunya lah. Kalau kita masukkan di sini, berarti apa yang kita lakukan? Ini adalah W1 kali X1 tambah W2 kali X2 ditambah dengan B. Mana W1-nya ini? Berarti min 30 kali X1-nya berapa? 114 ditambah dengan W2 berapa? 300 dikalikan dengan X2 berapa? 15,2 ditambah dengan B. B-nya berapa? Minus 1230. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah minus 90. Ini ada caranya di sini. Ya. Nah, kalau minus 90 kita masukkan kepada fungsinya, ingat fungsinya itu apa? Fungsinya cuma memberikan aturan, cuma dua aja. Apa aturannya? Aturannya itu adalah, ya apa tadi aturannya? Output akan bernilai plus 1 jika X-nya apa? Lebih besar daripada 0. Output bernilai minus 1 jika X-nya lebih kecil daripada 0. Maka tadi inputannya berapa? Minus 90. Maka fungsinya menjadi fungsi dari minus 90, nilainya adalah min 1. Jadi output itu hanya plus 1 atau min 1. Kenapa enggak 0, Pak? Bisa aja. Ini SIG6 ya. Nah, berarti tadi sudah kita definisikan kalau dia minus 1 maka dia termasuk C2. Maka itu ada error namanya ya. Ada namanya apa? Error. Kenapa error? Karena X1 dengan data segini, X2 dengan data segini, kita katakan outputnya adalah C1. Ternyata sistemnya mengatakan outputnya adalah berapa? C2 gitu. Atau di sini plus 1, di sini min 1. Gitu ya. Ya, ini dasarnya ya, dasar dari deep learning. Nah, itu baru berapa weight di sini? Cuma 3 weight. Yang kita anggap bias itu adalah weight. Nah, kalau saya mau bawa Anda ke sini, di sistem di sini ya, ya. Salam. Kalau di sistem di sini perhatikan inputnya berapa di sini? 2. Di berapa neuronnya di sini? 4. Maka ada berapa weight-nya? 2 kali 4. Tapi di sini jangan lupa ada yang namanya, ini biasnya di sini nih, biasnya di sini ya, berarti bukan 4 ya. Coba kita gedein di sini, ada berapa weight, ada berapa parameter weight-nya? 1, 2 bias, 3 1 2 3 4 5 6. Nih gini deh, ini ada berapa inputnya? 2 ya. Ada berapa neuronnya? Ada 4. Masing-masing neuron akan menerima inputan dari X1 dan X2 plus bias. Bias itu selalu ada. Itu ya. Berarti di sini ada berapa weight-nya? Ada 1, ada 2, ada 3. Ini akan kita cari nilainya. Di sini ada berapa? 1 2 3. Di sini ada berapa? 1 2 3. Di sini ada berapa? 1 2 3. Berarti ada berapa? 3 kali 4. Ada berapa? 12 yang harus kita adjust. Weight-nya itu. Gimana kalau kita bikin seperti ini? Ini kenapa kita butuh laptop yang biasa orang main game gitu ya. Karena kita pakai GPU-nya. Karena penghitungannya banyak sekali. Seperti itu. Yang saya ajarin kan masih di konsepnya ya. Nah di sini mentoknya 8 kayaknya. Udah nggak bisa lagi ya. Nah, oke ya. Ini kalau kita. Nah, kalau seperti ini
ini adalah ada berapa hidden layernya, bisa ditambah lagi nggak Pak? Bisa. Mentoknya 6 ya. Ini mentoknya di mana dia? Ada lagi? Udah ya. Nah, ini kalau Anda bisa hitung di sini ya. Seperti ini. Ya, maka ini berarti berapa? 3 kali 8, 3 kan ya? 3 kali 8 ditambah dengan 8, 9 kali 8, 9 karena ada bias ya. Ditambah 9 kali 8, tambah 9 kali 8, tambah 9 kali 8, tambah 9 kali 8. Itu banyak. Banyak. Nah, kalau Anda lihat di skripnya, di sini nih, itu dihitung sama dia. Di sini ada nanti penghitungannya. Nih di sini nih. Ya. Nah, tapi kalau kita nanti masuk di TensorFlow, bikin arsitekturnya seperti ini. Kayaknya kelas ini saya bisa masuk sampai skripnya deh. Ya. Nah, di sini ada satu script, ada satu perintah di mana mengatur apa namanya, arsitekturnya dari input sampai pada hidden sampai pada output layer. Seperti itu. Nanti di sini sebenarnya saya masih banyak harus di sini juga tidak bicara tentang OpenCV ya. Ini menggunakan API-nya Google ya. Ini ada beberapa lagi nih, saya belum bahas tentang stochastic gradient descent-nya, learning rate-nya dan macam-macam di sini. Ya. Tapi minimal Anda bisa lihat di sini bagaimana cara membuat arsitekturnya. Gitu ya. Oke, misalnya gimana Pak? Anda tinggal googling aja. Masuk ke TensorFlow. Itu ya. Kemudian masuk kepada apa tadi perintahnya? Model add ya, model titik add. Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti sebenarnya ada PyTorch-nya ya, tapi saya nah di sini call layer ya, dah ini dia saya cari di sini. Layer dia pakai name ya, motivation pakai relu. Agak beda ya ininya ya. Dense layer. Mana dia? Dense softmax activation sigmoid input save. Di sini bisa ya. Sebelum ke sana nanti kita bisa ngaturnya di sini nih. Kita bisa ngatur arsitekturnya. Kalau di sini arsitekturnya inputnya ada 784 ya. Kemudian ada satu hidden layer di sini. Ya, dia menggunakan sigmoid ya. Ini ada satu hidden layer dengan 64 neuron. Kemudian ada outputnya satu di sini. Coba kita sedikit bahas prakteknya di sini. Pertama, Anda sudah siap ini belum? Yang kemarin kita install. Sudah ya, minimal 1-2 lah yang siap. Gitu ya. Ini sebenarnya bisa dicoba juga di Google Colab ya. Nah, ini ada beberapa library yang kita gunakan ya. Yang utamanya adalah TensorFlow. Ini library-nya punya Google ya langsung. Nanti kalau pakai PyTorch itu yang develop Facebook ya. Nanti deh saya kasih yang PyTorch-nya. Di sini coba kita run di sini. Kita run dulu ya. Di sini ada beberapa library ya. Ada TensorFlow, ada MNIST, ini datasetnya. Ini kategorikal, ini buat ngerubah menjadi kategorikal tuh. Kalau kategorikal tuh kayak gini kategorikal ya. Ya, ada dua data, ada dua tipe data ya, besar ya. Tipe data, ada tipe data yang katakanlah numerik gitu ya. Ada tipe data yang kategorikal gitu. Kategorikal. Kalau kategorikal ini discrete dia. Contohnya cuma ada 2 gitu, 0 sama 1. Contohnya ada 3, 0, 1, 2. Ya, bisa juga 0 sampai 9 ya.
itu discrete. Tapi kalau numerik ya misalnya berapa berat badannya 70,5, berapa berat badannya 100,5 gitu. Dia terbuka, open ya. Tapi kalau discrete hanya beberapa nilai saja ya. Nah, nanti to categorical ini kita bikin untuk outputnya sebenarnya. Sequential dense ini digunakan untuk arsitekturnya. Stochastic gradient descent ini dia buat buat mencari weightnya juga ya. Kalau pyplot ini buat library buat image ya. Ini beberapa. Ini kalau kita run seperti ini ya. Ini warning ya. Ini warning ya. Di sini kita nggak punya kuda di sini ya. Kita nggak punya kuda. Kalau kita punya kuda dia akan menggunakan hardware yang kita punya, GPU-nya ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai infrastrukturnya Google, namanya apa? Google Colab gitu ya. Ini bisa kita running di Google Colab. Coba kita running di Google Colab ya. Kita running di Google Colab. Ya, dulu ada anak 2016 ya, Pak, saya mau running pakai HP, Pak. Silahkan aja saya bilang. Kalau mau running Google Colab pakai HP ya. Nah, ini Google Colab. Syaratnya adalah Anda sign in dulu ke Google-nya. Oke. Nah, kalau di sini ibaratnya semuanya sudah disiapkan sama si Google-nya, infrastrukturnya, library-nya. Kadang-kadang yang jadi masalah cuma versi library-nya aja gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kita kasih nama aja ya, misalnya apalah. Ya, apalah pertemuan 6 gitu ya. 6. Nah, di sini yang tadi saya bilang kita bisa menggunakan GPU-nya 8 GPU ya dari si Google. Syaratnya apa Pak ya? Ada koneksi internet. Caranya gimana? Ketik runtime, kemudian cari change runtime type di sini. Nah, di sini ada hardware accelerator. Ya, ada yang GPU, ada yang TPU. TPU itu buat tensor ya. Tensor ya. Kita pakai yang GPU aja. Nah, nanti di sini ya kita bayangkan punyanya cloudnya punyanya Google, kita masuk ke servernya, di situ ada 8 GPU kita mau pakai ya, tapi nggak bisa buat mining Bitcoin ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa copy langsung scriptnya di sini. Karena apa? Karena datanya kita ambil secara online. Nanti kalau Anda bingung, Pak, datanya di mana, Pak, gitu. Datanya ada di sini nih. MNIST di sini. Ya, jadi di sini datanya kita download langsung dari online ya, disimpan di storage kita lah, kalau mau dicari ada di situ ya. Dia ngenalin dulu dan oke ya, oke itu bisa ya. Oke, ini saya running 2, satu di localhostnya satunya di cloudnya Google ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau Anda perhatikan di sini ada perintah. Ini tuple sebenarnya. Ada 2 tuple ya. Ini tuple. Ini ada 2 tuple. Ini kalau di kalau di Python ya, struktur data salah satunya namanya tuple gitu ya. Tuple namanya, tuple ya, tuple ya. Jadi kalau di Python ya, di Python itu ada beberapa collection data type namanya. Collection data type itu maksudnya apa? Tipe data yang menyimpan kumpulan ya, himpunan ya. Yang paling sering itu list namanya. List ini mirip-mirip array ya. Kemudian ada yang namanya dictionary. Dictionary ini kalau di web itu namanya JSON ya. Formatnya key value dia. Ada key kemudian ada value-nya gitu ya. Ini ada buat convertnya langsung ya. Jadi kalau JSON-nya di Python namanya dictionary gitu. Kalau list dia pakai index ya, index kayak array lah ya, dari 0 sampai berapa. Ada yang namanya string juga collection data type ya. Kemudian ada yang namanya set, satu lagi namanya tuple gitu. Jadi kalau tuple itu datanya fix ya, tidak berubah dan awalnya kurung buka seperti ini. Nah, Anda lihat di sini. Di sini ada library namanya MNIST di sini. MNIST, kemudian kita panggil satu metode namanya load data. Namanya apa?
Load. Jadi load data ini adalah sebuah metode ya di library atau kelas namanya MNIST. Kok bisa dipakai Pak? Karena di sini sudah kita kenalkan. Gitu ya. Ini sedikit OOP di Python ya. Ya, saya potong di sini.